Assalamualaikum, selamat petang. Alhamdulillah, hari ini ada lagi cerita yang boleh kita ceritakan. Ini project Pro 2 Kenari. Masalahnya nih, dia susah mau hidup. Kenari ini sekarang, enjin ini susah mau hidup. Sampai weak battery lah. Start kan dia boleh crank, tapi tidak boleh hidup. Jadi kita sudah jumper, pun masih tidak boleh hidup. Oke, kita kongsikan dia punya simptom macam mana. Oke, sekarang saya on kunci, saya start. Dia crank saja. Sekali lagi tuh. Oke, kalau kena masalah begini untuk Pro 2 Kenari dan Kelisa, sebelum kita tutup dulu pintu, sebelum kita membuat pemeriksaan di bahagian engine tuh, basic, benda paling asas, kita wajib pastikan di belakang nih ada bunyi electric pump. Di bawah kerusi penumpang nih, pastikan ada bunyi electric pump bila kita on kunci. Itu benda paling asas. Oke, sekarang saya coba on kunci. Kita coba dengar, kalau dapat dengar ya. Saya on. Tuh. Dia bunyi sekejap, lepas itu dia berhenti. Sekali lagi. Oke. Maksudnya kereta ini electric pumpnya berfungsi. Tapi bila start, engine tidak mau hidup. Oke. Sekarang kita keluar ke bahagian depan. Oke, kalau kena case begini, electric pump berfungsi. Oke. Benda paling asas kita perlu buat untuk Pro 2 Kenari dan Kelisa nih. Pertama, pastikan dulu wire untuk sensor timing nih tidak putus. Oke, kalau dia tidak putus, dia tiada masalah. Kedua lagi, ada wire ground di bagian belakang nih, dia tumpang di throttle body, pastikan dia jangan ada putus nih. Wire ground nih dia tumpang dengan nut nih, pastikan jangan ada putus. Oke, kalau bagian timing nih sensor oke. Nut wire ground di bagian belakang throttle body pun nih oke. Oke, kita terus ke switch coolant temperature sensor. Switch nih dia mempengaruhi juga sistem engine. Oke, sekarang kita coba onkan kunci. Lepas itu kita cabut nih, ataupun kita cabut dulu nih sensor, wire sensor nih, coolant temperature sensor nih, baru kita coba start. Oke, sekarang saya cabut. Coba tolong cabut tuh sensor, tekan dia, ini tekan. Oke, sekarang kalau wire nih kita sudah cabut, bila kita onkan kunci, kipas nih akan berpusing. Tapi abaikan tuh mana-mana coolant temperature sensor. Kalau kita cabut dia punya soket wire, kipasnya akan berpusing terus. Tapi itu tiada masalah, sebab kita membuat pemeriksaan kan. Oke, bila kita sudah cabut, kita coba start to engine. Kita tengok dia hidup atau tidak. Oke, coba tolong on dulu kunci. Sekarang tuh ya on, kipasnya akan sentiasa berpusing sebab sensor ini kita sudah cabut. Oke, start engine. Alhamdulillah, engine boleh hidup, tapi timing dia akan tinggi. Timing tuh akan tinggi. Lepas tuh check light tuh menyala. Itu tidak mengapa. Yang penting engine boleh hidup. Jadi maksudnya di sini coolant temperature sensor ini dia boleh mempengaruhi engine tidak boleh hidup. Oke, sekarang kita coba pasang balik. Coba matikan engine. Oke, sekarang engine kita sudah matikan. Oke, saya pasang balik ini wire. Sekali lagi. Oke, saya pasang. Oke.
Coba on kunci. Kunci sudah on, tapi kipas tuh tidak berpusing. Dia memang sepatutnya begini, tapi masalahnya bila kita pasang nih wire nih, soket nih, engine nih tidak akan hidup. Oke, coba start. Tuh, start lagi. Tuh. Oke. Matikan kunci. Oke, sekarang saya ada sediakan satu sensor second hand. Yang pasti second hand lebih bagus daripada yang baru kan. Ini cabut dari engine. Oke, kita coba pasang sensor yang ini. Oke, coba tolong San cabut lagi. Cabut. Aku tekan soket, kau tarik keluar deh. Oke. Spana 22. Aduh. Kita coba dulu tukar nih sensor. Oke, mari deh. Ini sensor yang akan kita pasang. Oke, tengok. Oke, ini sensor. Sensor ini sama, ini yang kita pasang. Oke. Kita pasang nih sensor. Kita tengok perubahannya guna sensor yang lain. Nih, sensor nih mempengaruhi engine tidak boleh hidup, bos. Oke, sekarang saya pasang nih soket. Oke, saya sudah pasang. Tambah air dulu. Ini botol. Tambah air dulu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kereta. Wire sudah kita pasang. Kita coba on kunci. Oke, semua ada. Kita coba start. Bismillahirrahmanirrahim. Engine one kick hidup. Timing pun stabil. Oke, nanti dia panas, dia turun balik. Dia di bawah 1000. Oke, sekali lagi. Saya matikan engine. Saya start. Oke. Timing stabil. Oke, kita matikan kunci. Jadi untuk Pro 2 Kelisa, Pro 2 Kenari, kalau ada masalah engine boleh crank tapi tidak boleh hidup. Seperti yang saya cakap tadi itu, pastikan elektrik pump berfungsi. Lepas itu try cabut nih. Kalau cabut nih soket, engine boleh hidup. Maksudnya masalah tuh pada switch coolant temperature sensor. Yang ini. Switch yang lama nih, switch nih sudah rosak. Dia ada 3 di sini kan, satu untuk jarum, satu tuh untuk ke ECU, satu tuh ground. Jadi dia boleh mempengaruhi engine tidak boleh hidup. Coba kalau kita pasang balik switch nih, kita pasang switch yang asal nih, engine ini tidak akan boleh hidup. Oke, coba start. On kunci dulu. Oke, kalau kita on kunci, kipas ini tidak berpusing sebab wire ini terpasang. Tapi masalahnya dia tidak boleh hidup engine. Mungkin dia ganggu ECU, bagi itu minyak tidak sekata. Oke, coba start. Op. Tuh, dia tidak stabil. Mati kunci. Start. Op. Oke. Dia tidak boleh hidup. Matikan kunci. Tapi bila kita cabut nih wire soket nih tadi. Coba cabut dulu nih, San. Coba. Tolong. Oke, kalau kita cabut, sekali lagi on kunci dulu. Kalau kita cabut, bila dia on kunci, kipas tuh akan pusing. Kipasnya akan pusing. Kita coba start, engine ini pasti akan hidup, tapi check light tuh menyala. Oke, start lagi. Engine tuh hidup, tapi tidak stabil. Oke. Jadi maksudnya bolehlah untuk sementara jalan kan, ini case-case yang emergency lah. Oke, mati. Untuk case yang emergency, untuk kita jalan cari bengkel
kan. Kalau kena masalah begini boleh coba nih. Sekarang kita pasang dia normal, lampu engine pun tuh akan mati dan kipas pun tunggu panas baru berpusing. Oke, start engine. Engine senang hidup. Oke. Semoga apa yang saya coba kongsikan nih dapat membantulah. Masalah coolant temperature sensor boleh mempengaruhi engine tidak boleh hidup. Sekian, assalamualaikum.